Baiklah, selanjutnya yaitu yang D, surat Luqman ayat 12 sampai ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka akan kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari ayat tersebut ialah surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Menurut mayoritas ulama-ulama, sesuai ayat-ayatnya Makkiyah, penamaan surat ini sangat wajar karena nama dan nasihat beliau yang sangat menyentuh diuraikan di sini dan hanya disebut dalam surat ini. Tema utamanya adalah ajakan kepada tauhid dan kepercayaan akan keniscayaan kiamat serta pelaksanaan prinsip-prinsip dasar agama. Al-Biqai berpendapat bahwa tujuan utama surat ini adalah membuktikan betapa kitab Al-Quran mengandung hikmah yang sangat dalam, yang mengantar kepada kesimpulan bahwa yang menurunkannya adalah Dia atau Allah yang Maha Bijaksana. Dalam firman-Nya, Dia memberi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Asbabun nuzul ayat 13 adalah ketika ayat ke-82 dari surat Al-An'am diturunkan. Para sahabat merasa keberatan. Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim?" Jawab beliau, "Bukan begitu. Bukankah kau telah mendengar wasiat Luqman Hakim kepada anaknya? Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Penjelasan dari ayat tersebut ialah syirik merupakan kezaliman terhadap pencipta dengan melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang baik akan terlihat dari keimanan seseorang yang melakukan segala sesuatu atas izin Allah. Melakukan ibadah harus didasari dari akidah dan iman yang baik. Orang yang melakukan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikannya juga akan mendatangkan manfaat bagi yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib setiap umat muslim untuk menghormati kedua orang tuanya selagi orang tua tidak menyuruh perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormati orang tua dan sayangi mereka ketika masih di dunia. Dan yang ketiga yaitu Allah akan membalas setiap perbuatan yang diperbuat selama berada di atas dunia, sekecil apapun bentuknya, termasuk dengan mempersekutukan Allah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.